ketika Al-Quran berkata tentang ayat-ayat sains gitu ya, ternyata ada penelitian sains yang cocok dengan ayat Al-Quran, itu membuktikan kehebatan Al-Quran. Memang sewajarnya. Sewajarnya kebenaran Karena yang Al-Quran. buatnya sama. Yang bikin alam semesta Allah, yang menurunkan Al-Quran Allah, Yang maka mengkadarkan kadar-kadar sains itu Allah. Maka sumbernya sama, tentu kita makanya begini. Kalian kalau pengen berdebat-debat yang kayak di Instagram kemarin gitu ya, berdebat-debat tentang sains dan agama, kalian lebih mudah mengenalkan Islam kalau kalian menerima data sains modern daripada semua ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari wajah antum kayaknya terlihat lapar. Lapar nggak? Sakit pinggang Ustaz. Tahu nih, jompo banget aku, kenapa sakit pinggang ya Allah. Tapi insya Allah Ramadan akan menjadi obat. Oh iya. Tapi bagi penyakit yang lain, bukan sakit pinggang kayaknya. Sakit pinggang harus dipijat, ini nggak ada obat lain nih. Iya betul. Pinggang itu harus disesuaikan dengan sakit pinggang itu. Obat itu harus disesuaikan dengan sakitnya. Nah. Berarti sakit pinggang itu harus ada obatnya. Obatnya. Nah, tapi kadang-kadang ada orang bilang, udah bacain Quran aja, siapa tahu di pinggang antum ada jinnya. Waduh. Bisa jadi. Aku percaya itu ya. Tidak saintifik banget ya. Iya. Balik lagi ke dalam hubungan antara Al-Quran dan sains. Hari ini kita akan lanjut lagi ngebahas tentang Al-Quran dan sains. Makanya judulku tuh nggak pernah aku bikin Al-Quran versus sains. Iya. Karena banyak orang di luar sana yang menyandingkan sains dan Al-Quran itu untuk diadu. Di versus kan nggak boleh, diataukan nggak boleh. Iya, menurutku malah dikolaborasikan aja. Karena dengan dikolaborasikan Kak, malah lebih mudah dakwah mengkolaborasikan sains dan Al-Quran daripada harus dibentur-benturin. Karena aku salah satu orang yang mendapatkan hidayah dari sains. Iya, yang cerita sperma itu ya. Iya, betul. Karena ketika aku mempelajari sains, pertama aku kehilangan agamaku yang lama. Itu yang pertama ya. Iya, kedua, ketika aku mempelajari sains, aku jadi tahu Tuhan itu ada. Benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika aku mempelajari sains, aku jadi didekatkan dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itulah yang pada gilirannya menunjukkan kepada aku bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Wih, mantap. Artinya agama yang benar itu adalah Islam, itu tidak ada hubungannya dengan sains. Iya. Paham kan maksudku ya? Paham. Artinya nggak mesti orang saintifik lantas dia pasti masuk Islam. Iya. Jadi lu jangan tanya kenapa orang-orang sains itu pinter terus dia nggak milih Islam. Bener. Karena nggak ada hubungannya. Bener. Gitu bisa maksudnya. jadi mereka melihat tanda-tanda ada Tuhan loh, tapi belum tentu melihat tanda Tuhan itu menemukan Islam. Benar. Sebaliknya orang-orang Muslim tidak harus jadi saintis untuk bisa beriman. Artinya itu adalah totally completely different. Totally completely obviously actually different. Tapi maksudnya bukan se-different itu sih. Bukan dijadikan sebagai sebuah pertentangan, tapi dijadikan sebuah komplementer. Makanya zaman sekarang kita lihat banyak sains itu harus dibenturkan dengan agama gitu ya. Oh, yang antum cerita kemarin ya. Mungkin tuh? kita harus sedikit kalau kayak di episode-episode di TV-TV itu apa tuh? Flashback ya. Ya, jadi ting gitu ya. Terus apa yang kita bahas kemarin bahwasanya zaman dulu memang ada orang-orang yang ketika dia itu berhubungan dengan agama dia trauma. Iya. Terkhusus yang paling trauma adalah orang-orang sains. Iya, mereka mendapatkan perlakuan yang sangat tidak mengenakan selama berabad-abad di zaman kegelapannya Eropa. Karena pada saat itu landlord menjadikan para gerejawan atau kaum religius sebagai sebuah backup mereka. Bener. Atas apapun yang mereka lakukan. Bener. Kalau nggak salah tuh ada satu keyakinan yang mereka pegang, prinsip yaitu adalah Adeo Rex a rege lex. Waduh. Artinya Adeo Rex a rege lex. Tuhan memilih raja dan raja menentukan aturan. Nah, jadi artinya, apapun aturan raja itu dari Tuhan. Langsung dari Tuhan. Siapa yang ngomong itu? Gereja. Berarti kalau kita nggak ngikut aturan raja, kamu sudah heretik melawan Tuhan. Nah, itu maksudnya. Sehingga ketika para ilmuwan itu melawan status quo yang waktu itu adalah diberikan oleh gereja, maka seolah-olah mereka melawan raja. Maka raja tidak bisa membiarkan perlawanan ini. Dia harus melindungi entitas gereja yang entitas gereja ini menjadi sebuah legitimasi bagi mereka. Support dia. Nah, karena itulah dia harus menekan orang-orang cendekiawan. Maka mereka merasa muak
dan muntah dengan agama. Tapi sekali lagi kita nggak bahas ini agama Katoliknya atau agama Kristennya. Ini based on sejarah aja kok. Ini sejarah aja karena pada saat itu memang itulah yang terjadi. Itu maksudnya. Jadi kita tidak sama sekali punya problem terhadap agama karena kita yakin memang agama ya nggak begitu. Benar. Jadi artinya pada saat itu justru agama dijadikan sebagai sebuah cara untuk bisa dekat dengan penguasa. Benar. Pada agama Kristen juga tidak menjelaskan secara langsung bahwa bumi itu datar misalnya, atau bahwa teori geosentris misalnya, atau bahkan tadi raja ditunjuk oleh Tuhan sehingga dia boleh membuat aturan apapun. Itu juga tidak. Jadi gitu ya. Malah menariknya fitrahnya manusia ini kan memang untuk penasaran dengan berbagai hal kan. Iya, mempertanyakan. Maka banyak orang-orang yang mempertanyakan misal terciptanya bumi, terciptanya alam semesta, itu bukan dari zaman modern aja ini muncul. Dari zaman dulu pun mereka tuh sudah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi ketika mereka bertanya kepada ahlinya ini nggak bebas bergerak karena mereka nggak bisa memberikan jawaban-jawaban yang bertentangan dengan keputusan gereja tadi, misal keputusan raja tadi gitu kan. Ketika mereka melakukan penelitiannya berbeda, mereka akan mendapatkan persekusi. Maka banyak orang juga akhirnya yaudah kita tanya aja pada gereja, kita tanya aja pada ahli agama tentang perkara alam semesta. Maka muncul ada misal yang kayak gini ya. Di zaman kegelapan Eropa dulu, yang menjawab pertanyaan umur bumi, kapan bumi tercipta itu dari gereja. Jadi umur bumi dikasih tahu 6.000 tahun yang lalu. Ini sebentar, mana topiku? Oh itu. Topi mana? Topi ini. Bukan topeng. Iya. Oke. Iya. Jadi kenapa pakai topi? Biar continuity. Oh, continuity ya. Jadi dulu dijawab oleh gereja. Dijawab oleh gereja. Yaitu dalam 4004 before century. Sebelum Masehi. Kalau zaman sekarang 2024 berarti 6.028 tahun yang lalu. Ya, 6.028 dan katanya kiamatnya pada berapa? 6666. Oh ya? Enggak tahu. Enggak tahu ya. 2012 kali tapi 2012. Alhamdulillah udah enggak jadi kiamat nih. Nah, yang intinya jawaban begini, dan ini aku ngambil datanya dari PBS Ion yang mengatakan memang sejarahnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nanti mungkin punya saudara Katolik, teman Katolik, jangan tersinggung karena sejarahnya begitu. Memang jadi yang memberikan jawaban kepada masyarakat sudah mendeklarasikan bahwa umur bumi 6.000 tahun itu dari gereja. Oh, itu ada deviasi tuh. Luar biasa. Iya, jadi 6.000 tahun yang lalu bumi diciptakan dan lain-lain, dan langsung aja let there be a light, langsung boom segala macam dengan tanpa proses pokoknya. Namun saintis modern dengan tools mereka yang semakin modern dengan carbon dating, uranium dating dan lain-lain, mereka menemukan cara-cara yang lebih spesifik untuk menemukan jawabannya, mengatakan bahwa umur bumi itu 4,5 miliar tahun dengan detailnya yang luar biasa. Antara 6.000 dengan 4,5 miliar beda bang. 4,5 miliar. Iya. Itu kaceknya kalau katong Palembang tuh agak jauh ya. Bayangin ya kalau nggak jauhnya seberapa jauh, coba bayangin Anda punya duit 6.000 rupiah sama tetangga Anda punya duit 4,5 miliar. Wah itu jauh banget. Anda punya duit 6.000 rupiah, sementara harga barang yang Anda mau beli 4,5 juta rupiah. 4,5 miliar. Ya 4,5 miliar rupiah itu nggak tahu diri namanya. Iya benar. Jadi jauhnya jauh banget. Ilmuwan tuh sampai PD mendeklarasikan ini umurnya 4,5 miliar tahun gitu ya. Kebayang nggak? Kebayang kalau seandainya kita di posisi orang-orang gereja. Kita sudah punya dalil. Buktinya seperti ini. Enggak, kami buktiin 4,5 miliar tahun. Ini baru bumi ya? Baru bumi. Belum alam semesta. Belum alam semesta. Alam semesta 13,8 miliar tahun. Tentu gereja tersinggung kok. Kamu melawan banget nih data kami, dalil kami gitu. Kamu melawan Injil nih. Berarti kamu gitu tidak beriman. Kamu tidak beriman, kamu heretics, kamu sesat gitu ya. Tentu itu akan membuat tensi yang tinggi antara pihak agama dengan pihak cendekiawan gitu ya. Belum lagi kalau kita ngomongin pihak gereja dulu mengatakan bumi itu stagnan, gitu-gitu aja. Dari dulu nggak ada pergerakan, nggak ada pergerakan, proses dan lain-lain, bahwa ya udah bumi itu kan cuma 6.000 tahun, begitulah prosesnya sampai nanti end of the day, judgment day udah selesai. Ya, ternyata sementara ilmuwan modern ada namanya Alfred Wegener nih. Di abad ke-19 menyatakan continental drift, bahwa ternyata kayak 007 ya. Mukanya. 008 Saraswati. Nah dia kayak ternyata menemukan bahwa permukaan bumi ini, pulau-pulaunya, benua-benuanya itu terus bergeser, continental drift gitu ya. Yang itu sampai sekarang dipegang oleh orang-orang kita loh. Maksudnya umat Islam pun meyakini gempa bumi itu karena ada patahan-patahan lempengan-lempengan. Dan kalau teman-teman pelajari lebih detail, tentu nggak aku bahas di sini karena waktunya sangat terbatas. Ilmuwan tuh nggak ada yang pernah ngelihat kerak bumi kok. Belum ada satu instrumen pun yang bisa nyampe kerak bumi, terlalu dalam, terlalu panas. Semua hal tentang bumi dan lapisan-lapisan sampai lapisan terdalam
itu adalah teori. Teori Berdasarkan observasi yang dan, sudah pembelajaran dan observasi. Iya. Betul. Yang seolah-olah bilang begini, ini bumi gerak, pasti ada sebabnya. Sebabnya tuh ya continental drift ini. Iya, karena nggak mungkin gerak kalau nggak ada continental drift, begitu aja logikanya gitu ya. Berapa senti per tahun gitu ya? Iya, karena paling dalam manusia pernah gali lubang itu cuma 12 kilo. Betul. Sedangkan kerak bumi itu bisa ratusan kilo dalam bumi. Benar. Nah, ini patahan-patahan besar yang ada di permukaan bumi gitu ya, yang kita pelajari bahwa terjadinya gempa, proses terjadinya gunung dan lain-lain itu karena ada pergeseran kerak bumi ini. Ini bukan perkara akidah dalam urusan agama Islam. Betul. Umat Islam percaya gempa itu berapa skala Richter pergerakannya karena lempeng apa itu tidak menyalahkan Al-Quran. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tapi bagi orang gerejawan zaman itu ya, zaman kegelapan, wah ini sudah menentang bahwa bumi stagnan. Iya, karena mereka juga percaya ketika bumi ini datar, ujung-ujungnya ada gunung. Dinding. Ada dinding, ada gunung kan itu. Nah, apalah itu. Nah setelah itu jatuh orang kan. Makanya Pirates of Caribbean Edward itu dia balik lagi. Tapi bahkan ada teori lain yang mengatakan itu ada daerah lagi yang belum tereksplor. Ada pulau-pulau segala macam. Iya itu North End. Iya pokoknya ada segala macam. Tempat itu loh zombie. Iya macam entah zombie entah apa. Pokoknya tidak pernah tereksplor manusia lah pokoknya. Nah, ini baru ngomongin 2 teori tadi. Belum lagi bahwa orang-orang Nasrani pada saat itu, gerejawan di zaman kegelapan Eropa mengatakan alam semesta juga stagnan kan. Tapi ilmuwan modern mengatakan enggak. Ya, mengembang. Universe ini, alam semesta ini expanding, kata si Edwin Hubble. Data-datanya banyak, singkat cerita nggak bisa aku ceritain sekarang. Dia mengatakan bahwa alam semesta ini terus mengembang, terus mengembang. Kalau seandainya timelinenya, waktunya kita garis mundur, berarti dulu mendekat ada satu titik. Inilah cikal bakal teorinya Big Bang itu, teorinya bahwa alam semesta itu dimulai dari singularity tadi, terus meledak sebenarnya bukan meledak, expanding secara cepat banget sampai nanti jadi alam semesta sekarang dengan prosesnya. Dan kalau orang bilang gini, kalau disederhanakan zaman dulu tuh ada ini. Balon. Dikasih titik-titik, diukur jarak di antara titik 1 senti misalnya. Pas udah ditiup tambah jauh. Yang diamati oleh Hubble. Hubble tuh melihat bahwa benda-benda langit itu saling menjauh satu sama lain. Artinya kalau ditarik mundur dia semakin dekat semakin dekat. Titik. Nah, tentu itu semakin bertentangan lagi dengan teori gereja bukan kan? Teori dalilnya gerejawan pada saat itu. Belum lagi dari teori Hubble ini dikembangkan terus, singkat cerita ya. Dikembangkan terus sampai ilmuwan tuh tahu umur alam semesta tuh kira-kira 13,8 bisa jadi lebih gitu ya. 13,8 minimal miliar tahun gitu ya. Sampai proses terjadinya bintang pertama 400 tahun setelah Big Bang. Ada development alam semesta selama 8 miliar tahun gitu ya. Terus terjadinya alam tata surya kita pertama, surya kita Milky Way itu dari gas-gas dan lain-lain gitu ya. Sampai nanti ada cikal bakal awalnya bumi yang terjadi late bombardment di mana bumi belum punya atmosfer, semua meteor segala macam masuk gitu ya. Semua pokoknya unsur-unsur berat di alam semesta itu masuk karena belum ada atmosfer. Singkat cerita nanti bumi setelah cool down, mendingin dan lain-lain, punya air gitu ya, yang datang dari komet-komet itu kan es sebenarnya. Dari air tadi setelah late bombardment. Nah dari air inilah nanti 4,5 miliar tahun gitu ya, 4 miliar tahun setelah bumi mendingin, itu nanti akan menjadi cikal bakal kehidupan kata ilmuwan. Bahwa kehidupan kehidupan makhluk hidup lah, pokoknya semua makhluk hidup itu dimulai dari air yang itu ada di hydrothermal vents theory gitu ya. Nah, expanding universe terus dalil-dalil lain itu bagi orang-orang gerejawan itu, ini kan sudah bertentangan semua dalil. Wong alam semesta aja 6.000 tahun, bumi 6.000 tahun dan lain-lain gitu ya. Ini sudah ngawang-ngawang begini. Tapi kalau kita ngelihat Al-Quran, ternyata Al-Quran juga tidak membantah. Makanya gimana Bang memposisikan Al-Quran dan sains? Kalau kita bahas data by data aja nggak perlu bawa-bawa dalil, bukankah itu sekuler? Ada yang bilang begitu ke aku. Sekuler tuh kan nggak usah bawa-bawa agama di sini. Kita bukan nggak bawa agama. Masalahnya tuh memang bukan ranah Al-Quran. Itu sama aja kayak gimana tutor masak kue tart tadi, dalilnya mana? Lo kok nanya dalil bikin ini kue kan tart? Lagi bikin kue. Iya. Lo kalau kita nggak pas bikin kue kita tidak melibatkan Allah, itu berarti sekuler. Tidak sekuler. Kue sekuler. Ya enggak gitu. Itu kapan dia bersyahadatnya? Iya, kenapa kue ini harus jadi dalil keimanan gitu betul, ya? Ranahnya itu bukan ranah itu. Nah, sedangkan terus gimana nih memposisikannya? Nah, memposisikannya nih buat teman-teman yang nonton, ketika
Al-Quran berkata tentang ayat-ayat sains gitu ya. Ternyata ada penelitian sains yang cocok dengan ayat Al-Quran. Itu membuktikan kehebatan Al-Quran. Memang sewajarnya. Sewajarnya kebenaran Al-Quran. Karena yang buatnya sama. Yang bikin alam semesta Allah, yang menurunkan Al-Quran Allah, yang mengkadarkan kadar-kadar sains itu Allah. Maka sumbernya sama, tentu kita makanya begini. Kalian kalau pengen berdebat-debat yang kayak di Instagram kemarin gitu ya, berdebat-debat tentang sains dan agama, kalian lebih mudah mengenalkan Islam kalau kalian menerima data sains modern daripada semua ditolak. Betul. Ada foto astronot di luar angkasa aja ini hoax, ini segala macam, ini pokoknya dibantah-bantah dengan nggak pakai dalil, nggak pakai data juga ngebantahnya, pakai dalil malah. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan tidak mungkin kita bisa menembus langit kecuali dengan sultan, dengan kekuatan. Ilafi sultan gitu kan. Pokoknya kalian menolak dengan dalil itu, saintis akan ngelihat tuh akan agama tuh bodoh. Kami tuh melakukan proses yang begitu berat, begitu besar untuk meneliti ini. Kalian tahu apa? Effortnya luar biasa loh. Mereka tuh menggelontorkan triliunan dolar untuk meneliti alam semesta ini. Terus kita yang bermodalkan dalil mau ngebantah mereka kayak gitu doang ya. Kita akan dinilai bodoh sama mereka. Wajar kan orang-orang ini orang-orang kayak agama, kayak abad pertengahan dulu gitu kan. Makanya setelah kita kalau seandainya bisa memahami sains modern, banyak hal itu yang tidak bertentangan. Bahkan menurutku ya, semua hal menurut sains modern itu nggak bertentangan kecuali di bagian evolusi manusia dari kera itu doang. Itu doang. Sisanya semuanya bisa diterima. Contoh, di dalam Al-Quran kalau kita bahas tentang expanding universe-nya Edwin Hubble tadi, Al-Quran mention di Quran surat Az-Zariyat, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Meluaskan itu kan berarti di-expand. Nah, ingat, ayat ini bukan untuk membenarkan Hubble loh. Ayat ini untuk menceritakan ketika Hubble meneliti, kok alam semesta ini ngembang. Kok bisa ngembang? Harusnya langsung kepikir bahwa yang mengembangkannya itu Allah. Betul. Yang meluaskannya itu Allah, bukan untuk membenarkan Hubble loh. Artinya ayat ini ketika dibaca oleh orang-orang beriman, dia menjadi sebuah keterpesonaan. Iya. Artinya, oh ya confirm, artinya bukan confirm, tapi lebih kepada ya ini udah dibahas oleh Allah beratus-ratus tahun yang lalu. Sebelum sains modern pondasinya dibangun, kalian aja masih tidur sama hewan ternak, buang air sembarangan. Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu sudah menjelaskan sains yang sebenarnya melebihi waktunya gitu loh. Betul. Contoh lagi, kayak tadi pembentukan tata surya kita, alam semesta, bumi dan lain-lain itu dari asap dan lain-lain gitu ya. Awal-awalnya yang nanti akan menggumpal menjadi planet-planet, di Al-Quran pun dimention di Quran surah Al-Fussilat ayat 11. Dan kemudian dia Allah menuju langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Maka keduanya menjawab, maka langit dan bumi itu terbentuk dari asap-asap tadi. Itu yang dibahas oleh sains, bahwa dulu ada gumpalan-gumpalan asap yang nanti akan memadat menjadi planet. Contohnya Jupiter Jupiter tuh kan gede banget karena masih berupa gas giant. Nanti dia tuh akan padat-padat jadi planet juga. Gitu. Dan ukuran gak segede itu. Tadi juga heavy lead bombardment, di mana bumi itu panas banget dan di situ unsur-unsur berat gitu ya, emas, besi dan lain-lain itu masuk. Di Quran pun di-mention di Quran surat Al-Hadid yang memang bahas besi ya. Dan kami turunkan besi. Jadi besi itu diturunkan. Angzala turun dari langit. Turun dari langit yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Maka Allah masukkan besi-besi itu, komet-komet asteroid itu pas lead bombardment ini, sebelum bumi punya atmosfer. Karena kalau bumi sudah punya atmosfer, besi-besi itu kebakar di atmosfer nggak masuk. Nggak bisa masuk. Kalaupun masuk sangat sulit gitu loh. Dan ini masuk semua. Jadinya cair ya. Lagi panas-panasnya diaduk-aduk, diadon-adon rata. Mau cari besi di mana? Banyak, di Amerika bisa, di sini bisa, di mana-mana bisa gitu ya. Itu ngomongin besi dan air, nggak cuma besi, air juga gitu ya. Yang nanti menjadi cikal bakal kehidupan. Dan kamu lihat bumi itu kering, zaman itu masih panas. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan. Ingat, ketika ayat-ayat yang ternyata relate sama sains modern, di situ tuh Allah sedang menunjukkan kekuasaannya, bahwa Dia yang menurunkan air gitu ya, yang menghidupkan bumi gitu. Jadi ayat-ayatnya tidak bertentangan. Continental drift juga tadi, bahwa bumi ini bergerak. Ini menurut sains modern loh, 450 juta tahun yang lalu. Itu dulunya bentuknya nggak kayak yang sekarang kita tahu gitu ya. Jadi Pangaea itu baru 200 tahun yang lalu nih. Seluruh kumpul terus pecah lagi. Indonesia itu terbagi dua. Indonesia dari Sumatera sampai Jawa itu ngikutnya ke Asia Utara. Bali, NTT, Papua dan lain-lain ikutnya Australia. Iya betul. Makanya sama ya. Kita pertemuannya dua benua.
Makanya ada garis, siapa sih ilmuwan kok udah lupa banget, yang mengatakan bahwa ada satu batas flora faunanya Indonesia Timur sama Indonesia beda. Misal di NTT segala macam ada komodo, ada kanguru dan lain-lain. Di Indonesia Barat ada Sumatera Jawa adanya harimau yang itu tuh populasi Asia gitu loh. Karena kita tuh gabungan. Iya. Itu kelihatan banget tuh. Iya, itu Papua tuh kan Australia itu. Nah, nanti gabung naik ke atas. Nanti gabung naik ke atas. Iya. Tuh, dari Kalimantan. Alfred Russell apa gitu. Oh, berarti Filipina juga masuk bawah, masuk sono Barat, dia. iya. Makanya ada yang bilang, itu dinosaurus kayaknya nggak ada, akal-akalan orang-orang Barat aja. Karena memang fosil dinosaurus nggak ada di Indonesia karena Indonesia belum ada pada saat itu. Gitu loh. Zamannya dinosaurus tuh zamannya Pangaea, Tat. Amerika, India, Cina, Mongolia itu yang ada. Yang nyambung ya. Yang nyambung. Nah di situ makanya banyak ditemukan fosil-fosil dinosaurus. Ditanya di Indonesia nggak ada karena di Indonesia pun masih di dalam air saat itu. Di Al-Quran mention dan kamu lihat gunung-gunung itu. Kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Dan jalannya awan kan kita pernah lihat ya. Jalannya kelihatannya tuh nggak cepat. Kelihatan lambat. Lambat, tapi padahal cepat. Cepet di atas sana tuh anginnya berapa puluh knot, betul, kan? Berapa ratus kilometer. Kelihatannya nggak bergerak, padahal bergerak. Iya. Bumi ini kenapa kelihatan nggak bergerak? Karena bergerakannya pelan banget. Anda umurnya 60 tahun butuh 600 tahun, 600.000 tahun untuk bergeraknya cepat gitu ya. Betul. Nah, nggak usah ngelihat ini deh. Kita nonton MotoGP aja kalau lagi TV tuh kayak pelan banget nih motor. Kalau yang nyetir. Ini 300 km, 400 km. Salah gitu. dikit lewat. Iya benar gitu ya. Jadi Al-Quran pun sudah mention. Padahal ini ditemukan oleh sains modern. Dan pergerakannya benar seperti pergerakan awan. Iya. Pernah lihat awan kan? Iya. Bentuk sini, di sana. terus kesini lagi kemana? Iya, kayak kedorong doang, tapi gumpalan-gumpalan itu tetap berubah juga gitu ya. Dan itu Masya Allah. Nah, kalau kalian menemukan ayat-ayat Al-Quran ini ternyata relate sama science, ini tuh menunjukkan bahwa memang inilah kebenaran maksudnya kehebatan Al-Quran. Memang cocok. Inilah tanda-tanda yang dilihat oleh para saintis tadi. Iya. Gitu loh. Walaupun di zaman sahabat belum ada. Walaupun belum ada. Betul. Belum ada sains pun. Seperti apa kawar datang kadihan. Seperti apa ros yang mawar yang berkilapat. Iya betul, berkilap minyak. Zaman dulu kan orang belum lihat ya. Iya mau kilap-kilap minyak gitu ya. Dan kita lihat ya itu confirm aja sih maksudnya. Iya. Makanya contoh kayak yang tadi yang kemarin kita bahas ya. Kita bahas kemarin bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sains fungsinya untuk mengisahkan kebesaran Allah. Gak ada lain dan gak bukan. Betul. Itulah tanda-tanda yang kita bahas di kemarin. Di Quran Surah Ali Imran itu bahwa di silih bergantinya siang dan malam, penciptaan langit dan bumi. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Nah makanya jangan heran ilmuwan-ilmuwan modern ya kontemporer yang sering kali dianggap tokoh ateisme gitu ya. You name it. Ternyata mereka mengakui adanya Tuhan. Contohnya aku cari. Siapa aja saintis yang punya faith in God. Kita nggak nyebut Tuhannya siapa dulu dan agamanya apa dulu ya. Ini adalah saintis yang percaya bahwa adanya Tuhan dulu. Ternyata saintis kayak Newton, Maxwell, Charles Darwin even. Bahkan kayak sudah anteknya Dajjal banget Charles Darwin. Charles Darwin itu sangat spiritual dan religius. Max Planck, Werner Heisenberg, Josh Bolle, Albert Einstein, you name it. Ini listnya ada ratusan gitu ya. Kalau di kelas origin aku tampilin ratusan ilmuwan yang ternyata mereka tuh punya faith in God. Mereka percaya akan entitas agung yang menciptakan alam semesta. Betul. Gitu loh. Dan ini seringkali digunakan oleh para ateis bahwa Charles Darwin itu menolak agama. Padahal dia sekolahnya aja sekolah Kristen. Agama, betul. Iya, cita-citanya tuh kalau nggak jadi ilmuwan jadi pastor loh dia. Gitu ya. Mereka sangat meyakini adanya entitas agung yang menciptakan alam semesta. Karena kenapa? Ilmuwan yang meneliti alam semesta tidak bisa memungkiri ada entitas agung tadi. Yang bisa menjawab kenapa alam semesta Supreme Being tadi. Itu loh. Jadi itulah tanda-tanda yang dibilang Al-Quran tadi loh. Jadi kalau melihat tanda-tanda di dalam Al-Quran kayak tadi, ayat-ayat kayak tadi, kayak gini loh misalnya. Antum ngelihat orang kaya. Orang kaya itu kan punya tanda-tanda. Dia punya tanda-tanda misalnya dia pakai mobil mewah. Dia pakai jam tangan mewah. Rumahnya dia pakai baju mewah. Rumahnya gede. Tapi itu tanda-tanda kekayaan. Bukan tanda bahwasanya dia tuh bahagia. Bukan. Bukan sebab. Bukan kenapa dia kaya. Oh, kenapa hasil dia kaya itu tentu ada usaha. Ada usaha. Di balik itu ya. Nah, sama kayak ayat Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran adalah pada mujizatnya. Yaitu adalah terletak pada
tata bahasa. Nanti kita akan bahas tentang bahasanya. Hanya saja ketika kita sudah tahu itu, nah yang kayak gini-gini cuma jadi konfirmasi aja bagi kita. Benar. Jadi terpesona, amazed gitu maksudnya. Oh ya benar ya. Jadi kita udah tahu dulu Quran benar, dan ini adalah semacam kayak apa ya? Ice in topping yang apa ya? Benar, yang kayak garnish yang mau menyempurnakan. Betul, icing on the cake. Icing on the cake. Icing on cake ya. Jadi maka teman-teman sekalian yang anak ngaji gitu ya. Jadi sudah bisa memposisikan bahwa Al-Quran ini itu terlalu perfect hanya untuk disandingkan dengan sains yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Gitu loh. Benar itu. Bisa jadi salah. Dan mukjizatnya Al-Quran itu bukan pada sains. Sekali lagi, jangan sampai dijadikan sains itu modal dakwah. Syekh Yasir Qadhi itu menekankan banget, jangan kamu dakwah ke orang. Apalagi mereka hidup di barat. Yang orang barat tuh sandarannya sains kan gitu ya. Apalagi dalam perkara-perkara mukjizat. Contoh, mukjizat itu kan banyak ya. Misal terciptanya manusia itu sebenarnya mukjizat. Karena melewat apa ya? Enggak saintifik. Di mana Allah meniupkan ruh kepada Adam, Adam diciptakan dari tanah, hidup manusia gitu kan. Betul. Orang-orang sains bilang enggak, manusia itu dari kera. Kalian membuktikannya pakai dari Adam, itu kembali lagi ke data versus dalil lagi. Enggak bakal ketemu. Gitu loh. Tapi ada cara tutor supaya lebih bijak menyikapinya itu dengan cara seperti apa? Nah itu di kelas yang aku bahas lebih detail. Contoh lagi kalau nanti ketemu tentang dinosaurus dan lain-lain. Islam itu ternyata sampai ini aku cari di ini loh apa fatwa daimahnya Saudi. Lajnah Daimah. Lajnah Daimahnya sampai tempat ulama-ulamanya berfatwa ditanya tentang dinosaurus. Jawabannya begini, tidak ada dalil tegas dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menetapkan adanya makhluk tersebut maupun mendiadakannya. Jadi Al-Quran tuh nggak bilang ada, nggak juga bilang nggak ada. Karena kalau nggak ada pun harus disebut. Harus benar-benar nggak ada. Untuk membuktikan sesuatu itu salah harus ada bukti dong. Jangan cuma Al-Quran nggak ngomong berarti nggak ada. Nggak belum juga tentu, gitu. Cuma memang ada beberapa dalil-dalil yang mengatakan bahwa umur bumi itu lebih tua dari penciptaan Adam. Jadi bumi itu sudah ada, baru ada Adam gitu loh. Jadi bisa jadi ketika sebelum Nabi Adam, bumi itu sudah diisi oleh makhluk-makhluk lain. Dan kalau kita belajar sainsnya, memang tanda-tanda peradaban modern itu muncul baru 100 ribuan tahun yang lalu. 100 sampai 200 ribu paling lama tahun yang lalu. Dinosaurus aja punahnya 66 juta tahun yang lalu. Itu sangat jauh. Time frame-nya tolong dong dilihat, itu jauh banget. Itu kayak lagi ngomongin bapak kita sama kakek buyut kita yang ngelawak zamannya di Penogoro misal. Jauh banget kan. Kakek kita udah punya cucu baru bapak kita gitu kan misalnya. Nah itu time frame-nya pun jauh banget. Makanya lucu banget yang kemarin aku ceritain bahwa ada postingan yang bahas tentang Nabi Adam versus dinosaurus itu peliharaan Nabi Adam, sembelihannya Nabi Adam. Jadi kayak cocokologi, dan itu jujur ya membuat citra agama tuh sangat jelek kalau kita kelakuannya seperti itu. Maka di episode kali ini tuh sebenarnya nggak banyak kita yang pengen disampaikan Ustaz, bahwa sekarang kita punya Al-Quran, dan Al-Quran itu relate banget dengan sains modern. Kalian lebih mudah mengenalkan Islam kalau kalian menerima sains modern daripada kalian menolak semua sains modern hanya demi menonjolkan Al-Quran. Menolak bumi bulat, menolak continental drift, menolak alam semesta dan segala macam hanya karena itu datang dari orang kafir. Bukankah kita atau sebaliknya menjadikan ayat-ayat Al-Quran dalam bahasan sains sebagai seolah-olah itu mukjizatnya Al-Quran. Nah, itu padahal mukjizat Al-Quran itu jujur bukan pada sainsnya. Mukjizat utamanya itu ada pada bahasa. Insya Allah nanti kita lebih detail bahas besok ya. Bagaimana kita melihat Al-Quran itu sebagai mukjizat. Miracle-nya itu ada apa di mana sih selling utamanya itu, selling point utamanya. Karena kalau kita menjadikan sains modern ini mukjizat, wah itu sahabat. Karena aku ada yang beriman. Aku tuh begini Aku mendengar ayat-ayat yang tadi, misalnya contoh seperti ketika Allah menjadikan di langit itu ada ketika ada bintang seperti yang meledak seperti mawar yang menyala-nyala dan segala macam ya, atau melihat seperti ada dua laut yang tidak bertemu tapi tidak bercampur dan segala macam, ataupun tentang embrio dan segala macam. Itu aku sama amazed-nya ketika aku lihat beberapa hal yang lain yang tentang sains yang lain. Contoh ya, ketika udah beriman ya, kan aku udah beriman, aku dapat apapun itu jadi ayat bagiku. Kan ayat itu kan bukan hanya ayat Al-Quran. Ayat itu bukti. Ayat itu bukti, ayat itu science, ayat itu treasure dan segala macam. Ayat itu something precious dan seterusnya. Nah maka contoh ya, kayak kemarin aku ada bahasan dari orang barat, dia meneliti, dia gini, ilmuwan elektromagnetik itu bahas biologi. Dia bilang ini, tahu nggak, semua tanaman ini sebenarnya mereka lagi nyanyi.
Ya memang paham, aku tahu. Ada Dia tusukin ininya apa namanya alat untuk ngecek frekuensinya. Ya ngecek frekuensi listriknya. Bunga-bunga itu nyanyi. Dia nyanyi manggilin orang. Manggilin lebah. Begitu kemudian dia bilang, nah lihat ya ini nyanyi dan ini adalah negatif, muatannya negatif. Iya. Nah jadi kayak elektroda negatif lah. Lebah ini datang nih ketika dipanggil nih, ada nyanyian nih. Lebah ini datang, begitu lebah dekat itu frekuensinya jadi kayak manggil-manggil gitu maksudnya. Jadi kayak berubah. Memang. Nah begitu kemudian lebah ini hinggap di mawar ini atau bunga ini, maka lebah ini bermuatan positif kata dia. Ketika dia hinggap positifnya langsung netral. Suaranya itu hilang, diambil kemudian nektarnya. Setelah diambil nektarnya, bunga itu kemudian jadi punya diserbuk gitu kan ya. Karena keperluan dia kan dia nggak bisa nyerbukin diri sendiri kan ya. Nah setelah terjadi penyerbukan di situ, lebah keluar bawa madu, nektar, bunganya diserbukin dan suaranya diem. Seolah-olah ketika kemudian ada lebah lagi yang datang, udah proses. Bro, cari yang lain dulu lah. Gue untuk sementara nggak bisa lagi cari. Aku bilang ini bagiku ayat. Aku bilang gila. Memang Tar. Dan ada scientific modern bahwa hutan. Misal kita berbicara satu pulau, di situ ada hutan. Pohon-pohon itu akarnya berkomunikasi. Benar. Dan itu ada penelitiannya. Mungkin nanti aku masukin di kelas next ya, Origin. Lewat miselium namanya, lewat jamur. Jadi misal pohon-pohon ini datanglah penebang-penebang pohon yang memotongnya di sebelah barat. Betul. Yang sebelah kiri itu tahu. Mereka akan mengering segala macam supaya nggak tertarik dengan pohon-pohon ini. Benar. Jadi mereka ngasih tahu, yang ini tuh guys kami dibantai ini, dipotong-potongin ya. Yang ini tuh ya daripada gua bernasib sama, aku akan menunda berbuah, menunda segala macam supaya nggak tertarik dengan diriku. Bahkan ada yang ngetrace pakai karbon. Memang. Jadi ada pohon di sini sama pohon di sini, yang pohon yang dikecilin ditutupin pakai plastik supaya nggak bisa fotosintesis. Ternyata karbonnya pindah. Jadi dikirim. Iya, sedekah mereka. Wah, teman kita kelaparan nih. Kita ada matahari, kita sedekahin supaya dia bisa hidup. Aku bilang gila. Maksud aku sama amazed-nya dengan ketika ngeliat ayat tadi. Bagiku semuanya sama-sama Allah. Siapa lagi itu maksudnya? Gak ada lagi. Artinya keimanan itu sudah ada tanpa kita memerlukan ayat-ayat sains itu. Karena ayat-ayat sains itu hanyalah menjadi sebuah penguat, tapi bukan penentu kita beriman. Bener. Sama kayak meyakinkan orang tentang mukjizat lahirnya Nabi Isa, mukjizat penciptaan manusia, mukjizat dalam Islam itu laut terbelah. Orang itu tidak akan pernah beriman dengan kita meyakinkan laut pernah terbelah. Karena perkara laut terbelah, bulan terbelah, you name it lah, mukjizat apa, itu tuh hal yang harus diimani oleh orang yang sudah beriman. Benar. Bagi orang yang belum beriman, nggak usah diyakinkan laut itu terbelah, nggak usah diyakinkan bulan itu terbelah dan lain-lain. Dan mereka juga nggak akan menjadi sesuatu hal yang menyebabkan mereka tuh harus masuk Islam dengan itu. Terus so what gitu loh maksudnya. Sekarang bukan hanya laut terbelah dan bulan terbelah bro. Keluarga terbelah bro. Iya benar. Hubungan rumah tangga. Terbelah-belah gitu ya. Karena kenapa? Yang penting kita yakinkan tuh bahwa Islam itu menjawab solusi kehidupan tentang buat apa kamu di dunia. Dari mana kamu datang, untuk apa hidup dunia dan akan kemana gitu ya. Itu memberikan mereka jawaban yang puas setelah mereka memuaskan akal, menenteramkan hati sesuai dengan fitrah gitu ya. Luar biasa, kita banget ini luar biasa. Terus mereka nanti meyakini dengan Islam, maka kisah-kisah mukjizat itu akan diyakini sepaket. Otomatis mereka beriman, maka perkara emang laut bisa terbelah, tapi ya udahlah, gue yakinin aja karena ini kisah datang dari Islam, misal udah gitu. Balik lagi kayak kemarin aku potong. Kalau dia meyakini Quran sebagai kitab sains, nanti besok ada sains yang nggak bisa dijelaskan, dia lihat kok nggak ada nih. Jadi nggak jadi beriman. Iya itu. Kalau seandainya memang ternyata dibuktikan bulan nggak pernah terbelah, dan itu saintis datang dengan bukti yang exact banget, kamu nggak bisa tolak, maka yang salah jadinya Al-Quran. Gitu, Al-Quran ini salah tuh. Al-Quranmu bilang Nabi pernah misal membelah laut, membelah apa macam, salah. Betul. Gitu, maka orang akan menyalahkan kitab suci kita, kitabnya jadi nggak suci lagi. Betul. Tapi sebenarnya Al-Quran memposisikan kalau tadi religion and science, bahwasanya religion itu memberikan ruang bagi sains. Iya, dikasih ruang. Dikasih ruang. Bahwa ruangmu itu adalah ruang yang bermanfaat. Bener. Dan tidak ditolak sama sekali sains di dalam agama. Bahkan diberikan ruang sebebas-bebasnya. Itulah kenapa hal yang tidak bisa dibantah, ada golden age di dalam Islam. Iya, di mana ilmuwan Islam dan juga mereka cendekiawan Muslim itu bisa berkorelasi membangun peradaban yang emas. Betul. Artinya tidak serta-merta Islam tuh senantiasa sejarahnya bertentangan dengan sains. Enggak. Bahkan tidak pernah. Baru kali-kali ini aja sih. Kenapa? Karena memang polanya saat itu
orang-orang gereja memeluk agama mereka dengan kuat, orang-orang Islam memeluk agama mereka dengan kuat. Ketika Islam memeluk agama mereka dengan kuat, agama Islam memberi ruang untuk sains. Ketika orang-orang gerejawan ini memeluk agama mereka dengan kuat, mereka kekang sains. Akhirnya mereka mendobrak dengan revolusi Perancis yang kemarin kita bahas. Mereka memisahkan agama dengan sains dari kehidupan, agama untuk ranah rohani aja gitu ya. Sains biar serahkan pada ahlinya, yang Islam ikut-ikut. Agama biarkan serahkan pada ulama aja, saintis biar meneliti sendiri. Dan agak sulit sih kok kalau beragama Islam terus antum nggak ngerti sains. Ya jadinya agak sulit sih kok. Contoh ya, yang agak sulit ya, sholat itu sulit loh. Kalau tidak ada ilmunya. Kalau antum nggak ada ilmunya, antum sholat sebentar. Kiblatnya. Sholat itu kan kita harus menghadap kiblat nih. Kiblat tuh kemana? Iya, itu harus belajar navigasi loh. Agak susah loh kalau kita beragama Islam terus nggak pakai sains. Contoh lagi misalnya, antum mau wudhu dan wudhu itu adalah prasyarat untuk sholat misalnya. Sedangkan airnya di bawah, antum kan harus mikir dong, gimana airnya bisa naik ke atas? Iya, bikinlah pompa misal. Pompa atau segala sesuatu yang mirip dengan pompa. Contohnya lagi misalnya, agak sulit sih ketika Allah mengatakan bahwa kita itu menyelamatkan satu nyawa, sama seperti menyelamatkan seluruh dunia. Kita perlu pahala itu dong. Berarti ketika ada orang sakit, agak sulit sih kalau kita nggak pakai sains untuk nyelamatin orang. Nggak tahu ilmu pengobatan. Betul. Wah, ada orang kanker nih. Udah didoain aja, di Al-Fatihain, nanti kankernya diangkat Allah. Ya kan ada sebab akibat. Lebih parah lagi apa tahu nggak? Agak sulit sih kalau antum matematikanya jelek terus bahas tentang warisan. Wah, itu sampai sekarang pun saya bingung gitu ya. Lah makanya artinya paham gak sih maksudku? Artinya menjadi orang muslim itu harus cerdas, dituntut cerdas, dituntut pintar. Antum nggak bisa bodoh ketika berada dalam agama ini. Makanya Islam tuh bukan berarti Islam itu kamu, tapi kan aku nggak paham, harus jadi kebeban ya. Nggak gitu juga. Islam itu automatically mencerdaskan Anda. Betul. Itu yang paling tepat. Jadi kalau Anda bodoh, Anda belajar ngaji Islam, Anda jadi pintar otomatis. Aku contohnya. Aku dulu kan nggak bisa ngomong. Iya, nggak berani public speaking gak gitu berani ya. Public, di dalam Islam tiba-tiba aku dikasih tahu bukan masalah kamu mau malu atau enggak, tapi kamu tahu bahwa ini adalah cara kamu untuk nyenengin Allah. Kamu mau nyenengin siapa nih? Kalau kamu mau nyenengin manusia, mereka bisa jadi kecewa. Dan kalau mereka kecewa nanti kamu nggak enak. Tapi kalau kamu nyenengin Allah, mereka mau ngeludahin kamu pun kamu tetap dapat pahala. Akhirnya pede. Itu yang ngasih Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang ngajak kita untuk jadi baik. Artinya kita tidak pernah bilang orang bodoh dilarang masuk Islam. Faktanya orang-orang yang tidak saintis justru yang pertama-tama memeluk Islam. Orang pikirnya sederhana. Apa kata Arab Badui? Dia nggak pakai contoh Max Planck, dia nggak pakai contohnya Einstein, nggak pakai relativitas. Kotoran onta itu ya? Kotoran onta. Sesederhana kalau onta itu ada kotorannya, berarti kalau kita lihat kotoran onta, berarti ada ontanya. Nggak mungkin dia tiba-tiba muncul gitu aja. Simple as that. Gitu. Nah gitu kira-kira. Jadi di episode kedua ini kita sudah bisa memposisikan bahwa sains itu hanya mensupport kehebatan Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran itu menjadi dasar penelitian sains. Betul. Kalau seandainya ternyata terbukti saintifiknya lebih benar dengan data-data empiris yang kuat, Al-Quran bertentangan, nanti takutnya khawatirnya Al-Quran yang disalahkan. Makanya teman-teman hati-hati, jangan sampai Al-Quran kita itu dihinakan hanya karena kita punya semangat dakwah. Bumi datar, bumi bulat, udahlah gitu loh maksudnya. Perkara apa satelit NASA hanyalah hoax segala macam, astronot tidak pernah ke bulan. Sudahlah, kalian gak berhasil dakwah seperti itu. Makanya ada orang-orang yang kadang-kadang aku benar-benar mereka ini menghabiskan waktunya. Ada orang bilang gini, kalau orang ateis bilang, lu ngomongin agama mulu, dalil-dalil mulu, itu orang udah pergi ke bulan. Ya masalahnya, lu nggak ngomongin agama, nggak ngerti agama, ke bulan juga nggak sebenarnya. Sama itu kan, sama kayak orang kita juga selalu kritik-kritik tentang masalah kemudian bumi datar lah, kritik bumi bulat lah, ini semua ini dan semua hoax dan seterusnya. Ini adalah konspirasi Google dan seterusnya. Tapi mereka nggak mau buat sesuatu yang sama. Mereka juga nggak neliti. Itu maksudku. Jadi gini loh, kalau antum bilang ini adalah foto yang salah, lu foto dong. Yang datar mana misalnya gitu ya. Lu foto dong. Kalau gitu seandainya NASA itu memang menipu, ya Anda bikinlah nasi apa. Atau Nisa. Benar ya, Islami gitu ya. Gitu biar ada. Aku nggak senang NASA. Kenapa nggak Islami? Nisa aja bisa. Benar, ukti dikumpulkan. Nah itu maksud kalau aku kan nggak gitu. Aku ketika ngelihat ada orang buat lebih bagus daripada aku respect. Aku respect dan aku sedih sama diriku sendiri. Kita bercermin, wah ternyata mereka lebih serius dari aku.
Itu yang aku kesel. Bukan aku bilang Allah itu doang mah, itu mah gampang, itu mah lu pasti dibantu orang. Gak gitu juga. Masalahnya kita tuh pengennya akhirat, mereka tuh cuma pengennya dunia. Orang yang dunia aja susah itu, lu yang akhirat, lu meremehkan apapun. Bener. Gitu maksudnya. Makanya aku tuh kan kayak di ayat yang kemarin aku tampilin Quran surah Ali Imran 190 itu yang inna fi khalqis samawati wal ardh, bahwa di penciptaan siang dan malam, langit dan bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah. Itu aku tuh waktu NASA beberapa tahun lalu ngirim James Webb Space Telescope, JWST, James Webb Space Telescope itu dikirim. Mereka bangunnya 20 tahun itu, teleskop itu untuk menggantikan teleskopnya Hubble. Luar biasa ya. Menghabiskan 10 miliar dolar, 10 B jadi ya, 10 billion. Dikirim dan sukses. Karena mereka khawatir banget roketnya di perjalanan meledak atau segala macam, habis nih investasi mereka. Aku waktu itu berhasil tepuk tangan. Aku lagi nonton itu di studio, dilihat Fuad, maksudnya ngapain lu kok ketawa-tawa nih nonton peluncuran roket. Aku seneng banget. Lo kenapa seneng banget sih ngelihat gitu doang? Seneng tuh ngeliat artis apa segala. Dikirain nonton konser. Aku tepuk tangan aku. Kenapa? Aku bilang coba lah ya, mereka nih ngabisin triliunan dolar gitu ya untuk melihat alam semesta. Semakin mereka banyak effortnya, semakin banyak bukti-buktinya, mereka semakin tidak bisa memungkiri bahwa ada tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Betul. Gitu loh. Yang harusnya ayat itu tuh menjadi cermin. Yang harusnya paling serius membuktikan tanda-tanda Allah tuh orang-orang yang meyakini Allah dong. Benar. Harusnya tugas kita loh yang mengirim satelit nih. Ini buktilah bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ini tugas kita. Tapi diambil sama mereka, tugasnya diambil sama orang-orang gak beriman. Bahkan orang-orang gak bertuhan gitu ya. Terus mereka menerbitkan jurnal penelitian, kita tolak. Lu meneliti kagak, ngeluarin duit kagak gitu ya. Lu tolak. Ya minimal kan lu bisa jadi benefit. Contohnya ini kue enak banget, ini buatnya gak pernah ada, ini bahan terbaik dan segala. Terus kita bilang, lah coba bayangin kenapa ini dibuat. Kan itu tugas kita. Bahkan tugas kita buat kue yang terbaik. Kalau lu gak bisa buat, minimal lu kasih tahu kenapa kue ini dibuat. Bener. Tapi jangan bilang ini kue terbaik. Alah gak usah makan, itu mah hoax dan segala macam. Kalaupun Anda tidak mau menerima jurnal ilmiah yang digelontorkan oleh NASA, minimal buatlah Anda sendiri. Minimal Anda harus respect loh, mereka ngabisin 10 triliun miliar dolar segala macam hanya untuk mengirim. Terus orang bilang itu kan berita dari mereka, itu juga hoax. Mereka nggak tahu. Mereka juga nggak tahu. Saking mereka ini loh. Problemnya sains sekarang, sains modern tuh sudah terlalu advance. Umat sekarang ini masih banyak yang nggak paham. Ketika ilmuwan membahas tentang string theory, membahas tentang multiverse, membahas tentang singularity, it doesn't feel right. It doesn't make sense bagi mereka. Jadi kayak apa sih, bahas apa sih? Karena ini? terlalu jauh. Udah terlalu jauh. Jurnal ilmiah itu nggak menjelaskan ke orang, udah terima aja. Jadi gitu. Ini salah siapa nih? Salah sains yang nggak ngajarin kita atau kita yang nggak mau belajar? Makanya kelas origin tuh aku autokritik dua-duanya. Aku suka sains, aku juga anak pengajian. Maka aku kritik anak pengajian yang suka debat-debat sains. Aku kritik saintis juga yang nggak bisa membahasakan sains ke orang umum. Iya betul. Makanya aku selalu autokritik dua-duanya nih. Makanya di kelas origin tuh menjadi penjembatan untuk dua hal. Berarti orang sains nggak suka antum, orang ngaji juga nggak suka antum. Iya nggak. Harusnya orang sains jadi suka aku, orang ngaji jadi respect gitu ya. Tapi aku nggak butuh lah mereka. Ya gitu intinya. Aku yang ada di dua kaki itu. Punya perspektif seperti itu bahwa sains dan agama itu bukan hal yang harus bertentangan, gitu ya. Dan dipertentangkan. Iya, mereka malah bisa berkorelasi sangat indah loh. Kalau kita bisa membangun jembatan yang pas. Dan jembatannya adalah sebenarnya agama Islam yang benar, khususnya Islam. Agama Islam. Karena sudah pernah terjadi. Sudah ada punya buktinya. Portofolio. Yang lain belum tahu sih. Kita sudah punya portofolio, sudah terbukti kok peradabannya maju karena agama Islam dan saintis itu berkorelasi. Betul. Gitu. Kira-kira tadi episode 2. Dan kita akan lanjutkan di episode ketiga bahwa ini loh mukjizat Quran yang sesungguhnya itu ada pada. Luar biasa, insya Allah. Sampai berjumpa besok teman-teman sekalian. Jangan lupa asar kita akan selalu menemani teman-teman sekalian di bulan Ramadan. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dibawa emosinya kesana kemari. Ini mix feeling banget sih ya dengar materi tadi kayak yang naik turun kayak dibikin roller coaster banget. Soalnya dari mulai ketawa, bener-bener nangis setelah itu. Indahnya Islam dan rahmatnya Islam. Ini sih kejar nangis kayak gitu, kayak sedih banget mengingat perjalanan Rasulullah gitu ya. Gemeter banget gitu, perasa saya tuh berada di zaman Rasulullah banget. Sebetulnya ini saya ikut Itiba yang kedua kali, yang masih terharu biru, rasa mau nangis.
rasa malu luar biasa gitu. Kayak aduh, kita layak kayak disebut umatnya Rasulullah gitu. Ternyata mengikuti itu nggak sekedar nge-following tren doang. Ternyata untuk mengikuti sesuatu seutuhnya, kamu harus melihat visi besar grand design-nya. Dibuat inget sama perjuangan Rasul buat kita gitu. Jadi pengen nangis lagi. Jadi benar-benar apa ya, nggak nyangka gitu. Dan 2 jam ya, tadi kenal lagi 2 jam tuh nggak kerasa gitu. Tiba-tiba udah selesai aja kayak gitu. Moga-moga bisa keliling seluruh Indonesia. Karena Itiba tuh salah satu bucket list aku di 2024. Worth it banget kalau bisa diadain tiap tahun sih sebenarnya. Bahkan tiap bulan kalau bisa diadain. Pokoknya worth it banget, harga berapapun harus banget ikutan. Yang belum ikutan harus banget ikutan. Pokoknya nangis bareng-bareng, kita rindu sama Rasulullah bareng-bareng. Worth it banget.